Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15, dan ada dua ayat yang akan kita baca di awal. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita berdiri. Efesus pasal 4 ayat 15. Sebentar kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah siap ya multimedia untuk ayat yang kedua? Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang kedua, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema firman Tuhan. Teguh dalam kebenaran. Teguh. Teguh itu artinya tetap, tidak goyang, tidak goyah, tetap. Dia sudah ambil keputusan untuk tetap dalam kebenaran. Dalam kebenaran ini berarti dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak bergoyang lagi imannya. Tetap dia sudah ambil keputusan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia sudah ambil keputusan untuk menjadi pelaku firman Allah. Dia sudah ambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, carilah dahulu. Dia sudah ambil keputusan untuk mengutamakan. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang taat, banyak orang bisa mencari kerajaan Allah, tetapi mengutamakan ini persoalan lain. Persoalan yang tidak mudah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Jadi teguh di sini adalah teguh dalam iman kepada Yesus, menerima Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Teguh di sini artinya teguh untuk mengutamakan kerajaan Allah. Teguh di sini artinya teguh untuk taat sungguh pada firman Tuhan. Apakah kita bisa menghadapi tantangan? Pasti. Tetapi ini merupakan sebuah komitmen kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa orang Kristen dewasa dibaptis? Mengapa dibaptis? Iya kan? Jadi pertanyaan, mengapa dibaptis? Karena baptisan itu adalah simbol, tanda kita mau komitmen di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Orang yang tidak mengerti tentang makna baptisan, dia cenderung berpikir, oh, baptisan adalah jalan masuk surga. Saya mau sampaikan, tidak ada jalan lain sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya jalan kepada Yesus, kepada Bapa, jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Baptisan apa, Bapak Gembala? Baptisan itu adalah tanda saya betul-betul mau ikut Yesus. Jadi baptisan itu merupakan penyataan komitmen kita. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau ikut Yesus. Sejalan dengan lagu tua, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Nanti Sion stabilkan volume itu supaya saya bisa menyesuaikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah sebuah
identitas anak Tuhan untuk mau teguh dalam kebenaran. Sekarang jadi pertanyaan, mengapa kita harus teguh dalam kebenaran? Teguh. Teguh beriman. Teguh mengutamakan Tuhan. Teguh taat melakukan firman. Mengapa kita harus teguh? Saya sampaikan 4 hal secara cepat. Efesus pasal 4 ayat 15 kembali tadi. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Orang yang tidak teguh pada kebenaran, dia tidak bisa bertumbuh. Rohaninya pasti mandek. Ketika dia berpegang teguh pada firman, ketika dia taat, dia mengutamakan Tuhan, maka dia bertumbuh. Tapi ketika dia mulai kehilangan, dia mulai goyang imannya, dia mulai tidak taat, dia mulai kehilangan sikap komitmen untuk mengutamakan Tuhan, maka pertumbuhan rohaninya akan mulai terganggu. Pertumbuhan rohani akan terganggu. Jadi bisa ada kemungkinan waktu lalu pertumbuhan rohaninya bagus. Tetapi ketika dia mulai kehilangan keteguhan melakukan firman, maka rohaninya mulai bermasalah. Pertumbuhan rohaninya mulai bermasalah. Saya pernah tanam merica waktu di Dua Saudara. Saya tanam di polybag. Kita tanam di polybag. Lumayan banyak Bapak Ibu. Ratusan pohon merica kita tanam. Cuma hobi, sekedar hobi. Dan Bapak Ibu sekalian, bertumbuh subur karena dia punya media tanam, kita backing DP nama Bokasi. Kalau saudara ingin tahu nanti baca internet. Bokasi itu media tanam pakai tanah, pakai pupuk kandang, pakai komposisi. Bagus-bagus. DP rica memang bagus-bagus. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, ada waktu panas, lupa siram. Dan akhirnya bermasalah di pertumbuhan. Satu waktu kita lihat, kenapa ini tanaman ini mulai bermasalah. Oh ternyata DP akar banyak bifi. Ada terganggu. Di situ saya ambil pelajaran. Oh ternyata kalau kita ingin stabil pertumbuhan rohani, orang mesti tetap teguh lakukan firman Allah. Amin. Jadi teguh ini berkaitan atau berdampak pada pertumbuhan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 32 ayat 17. Mengapa kita harus teguh pada kebenaran? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang yang utamakan Tuhan, orang yang taat pada firman Tuhan, orang yang terus memegang imannya kepada Tuhan Yesus, dia akan ada damai. Akan ada ketenangan, akan ada ketentraman. Di sini Bapak Ibu saudara sekalian, iblis akan jadi provokator. Banyak kali persoalan masalah hidup, iblis akan bilang begini, ngana so iring Yesus, ngana so melayani, kia padang ada masalah, kia padang ada tantangan, kia padang ada persoalan. Nah, itu iblis provokator. Saya mau sampaikan kepada kita semua, orang iring Yesus, orang tidak iring Yesus, orang setia, orang yang tidak setia, tetap ada masalah. Karena itu masalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Jemaat ada masalah, pelayan ada masalah, tim pastoral ada masalah, gembala ada masalah. Semua kita punya masalah. Lalu apa kaitan dengan damai sejahtera? Damai sejahtera itu artinya, di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah pergumulan kita, ada Tuhan yang memberikan ketenangan. Ada Tuhan yang memberikan damai. Ada Tuhan yang memberikan sejahtera. Ada Tuhan yang memberikan solusi. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Tadi malam ada peringatan 1 tahun, tapi dilaksanakan secara khusus di mezbah keluarga dan keluarga. Ibu Elsina Sangyang
Tahun lalu Tuhan panggil. Saya dan Ibu Gembala ada pelayanan di luar daerah, beberapa pelayanan. Baru satu pelayanan, harus pulang karena ada pelayan yang Tuhan panggil. Dengan hormat bagi keluarga ya, Om Roni minta maaf kita bersaksi sedikit ya. Saya secara manusia sebagai gembala goncang. Hati saya, mengapa? Ya sedih pasti. Ibu Elsina masih relatif, masih muda. Ibu Elsina, beliau bersama dengan teman-teman pelayan pemimpin mengusulkan untuk bikin hari Natal tanggal 29 Desember. Tetapi beliau bersama-sama dengan teman-teman pelayan pemimpin yang lain mengusulkan, beliau tidak sempat dalam acara tersebut. Jadi merasa susah, ada kematian. Tetapi kemudian saya pikir, orang setia atau tidak setia semua mau mati. Siapa tuh yang mau mati? Semua orang mau mati. Tetapi damai sejahtera ini adalah kepastian bahwa Tuhan ada di setiap pengalaman hidup. Tuhan ada di setiap pengalaman hidup kita. Saat susah Tuhan ada. Saat duka Tuhan ada. Saat sakit Tuhan ada. Saat ada masalah Tuhan ada. Ini kepastian. Ini damai, ini artinya kepastian Tuhan ada di setiap pengalaman hidup kita. Karena itu saya ingin mendorong terus teguh pada firman. Tuhan ada dalam setiap pengalaman hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Om Frankie Reo bilang, mari bilang amin sambil menganggukkan kepala. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mengapa harus teguh? Supaya itu pertumbuhan rohani tetap. Mengapa harus teguh? Supaya damai sejahtera itu tetap. Mengapa harus teguh? Amsal pasal 11 ayat 4. Amsal pasal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya begini, kalau orang teguh dalam firman, tetap taat, tetap setia, maka kebenaran itu akan sangat berguna ketika dia menghadapi tantangan. Ada hal-hal yang memang Tuhan siapkan. Saya mau bersaksi, ini kesaksian bisa melebar dan sebagainya. Saya terbatas bersaksi. Tapi saya mengalami ketika tetap dalam kebenaran, Tuhan bela. Ini tuh yang saya katakan, Allah bela. Tuhan bela. Banyak orang minta pembelaan Tuhan, tapi dia tidak teguh dalam kebenaran. Tapi kalau dia teguh dalam kebenaran, Tuhan bela. Ada sementara mengalami masalah rumah tangga, ada yang sementara alami masalah rumah tangga. Saya mau sampaikan, teguh dalam kebenaran. Satu waktu engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Ada yang sementara berjuang dalam usaha, tetap teguh dalam kebenaran. Satu waktu engkau akan lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang teguh dalam kebenaran. Berikut. Ibrani pasal 10 ayat 35-36. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ini masalah keteguhan. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat ini, kita belajar tekun, belajar teguh, tidak goyang. Karena apa? Karena ada upah yang Tuhan sediakan. Banyak orang kehilangan ketekunan, kehilangan keteguhan. Padahal itu upah yang Tuhan siapkan itu sudah dekat. Pas. So dekat dia kehilangan keteguhan. Dia kehilangan ketekunan.
Nah, Alkitab ajar, kita harus memiliki ketekunan, keteguhan. Sebab ada upah yang Tuhan janjikan. Ada berkat yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini contoh contoh. Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Jemaat GPDTC sementara bangun gereja toh? Sementara bangun gereja. Dan orang gereja ini besar. Ukurannya saja besar. Kalau mau total, di bawah itu 20 kali 30. Di atas lantai 2, lantai 3, 20 kali 35. Jadi besar ini gereja ini. Kongso 3 lantai. Karena lantai paling atas mau jadi lantai gereja. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, untuk menyelesaikan itu tidak gampang. Saya dan Wakil Gembala ada beberapa cerita kemarin. Beliau bilang begini, "Doh Pak Gembala, rupanya orang pesaman ini tuh bawa bangun-bangun tuh. Semua babeking ini, babeking itu." Betul Bapak Ibu. Jemaat GPDTC sementara bangun gereja. Saya dan Wakil Gembala dan teman-teman tim pastoral juga sementara bicara tentang SGS. Kemarin orang juga bicara tentang SGS, bagaimana mau menyelesaikan, menambahkan ruangan di sebelah sini karena siswa-siswi sudah tidak cukup. Kalau misalnya tahun ajaran baru bisa kurang lagi ini ruangan. Jadi semulai berpikir tentang hal ini. Di STT RMK kami sementara menyelesaikan pembangunan. Saya katakan kepada Wakil Gembala, ada saat-saat hosah. Ada saat-saat hosah. Kita bilang, Pak Ibu Gembala, kita hosah. Cuma kita bilang, Tuhan, kita hosah, mari kita suka. Hosah-hosah, lelah-lelah. Tuhan izinkan, selain pembangunan, saya harus memikirkan banyak hal. Banyak hal. Karena itu kemarin saya sampaikan kepada pimpinan Pelfrip ya, minta maaf Om, kita hanya tidak mau sampai selesai, semua langsung pergi di satu tempat, karena ada tugas. Hosah, lelah. Tetapi saya selalu ingat ayat ini, ada upah yang menanti. Ada upah yang menanti. Ada berkat yang menanti. Dan saya sudah melihat, berkali-kali Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Berkali-kali Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak pernah abaikan setiap jeri lelah. Berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya selalu melihat hal ini. Karena itu saya selalu mengajak jemaat Tuhan. Mengajak ini bukan karena, mobilisasi jemaat supaya jemaat. Bukan. DP utama adalah supaya orang semua akan menikmati ini janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. 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 Mimbar Kristen, mimbar GPDTC. Saya selalu menyatakan kepada teman-teman tim pastoral, khotbah dari mimbar ini haruslah khotbah tulus, tidak ada motif. Khotbah yang disampaikan dengan tujuan Tuhan dimuliakan, jemaat diberkati. Itu falsafah GPDTC. Worship God and bless people. Tuhan dimuliakan dan jemaat diberkati. Sehingga semua pemberitaan dari mimbar gereja ini tujuannya apa? Supaya Tuhan dimuliakan, jemaat diberkati. Kalau Tuhan dimuliakan, jemaat diberkati, gereja ini semakin berdampak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ekonomi jemaat semakin maju, saya yakin. Rumah tangga jemaat semakin diberkati, saya yakin. Masa depan anak-anak kita semakin diberkati, saya yakin. Mengapa? Kalau kebenaran itu dipelihara, dipegang, orang lakukan dengan teguh, itu kebenaran itu yang akan menjadi dasar kita untuk mengalami semua janji-janji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kehilangan keteguhan iman kita. Katakan samping kiri kanan, jangan kehilangan keteguhan. Jangan kehilangan keteguhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kapan gembala orang bisa kehilangan keteguhan? Kapan? Oh, kalau belajar Pak Tuhan Yesus, orang mau perjamuan Tuhan toh hari ini. Tadi wakil gembala worship leader bilang kalau ada yang belum dapat, nanti sebentar tim pastoral mau layani. Ini boleh ambil sendiri. Oh, jangan ambil sendiri ya.
Oh, belum dapat, kita ambil teks sendiri. Jangan. Di gereja ini kita atur dia punya apa. Nanti ada tim pastoral akan layani. Tenang saja, aman pasti. Nah, jadi kalau ada jemaat yang datang agak belakangan, jangan khawatir, semua akan dilayani. Nah, dalam perjamuan Tuhan, orang mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus kapan kita bisa kehilangan keteguhan. Kapan ini goyah ini muncul. Dan bagaimana menghadapi ini goyah. Kapan Tuhan Yesus mengalami goyah. Nah, ada beberapa cerita. Tetapi saya akan sampaikan secara cepat. Matius 16 ayat 21 sampai 25. Ini penyebab-penyebab goyang, kita bisa lihat dari cerita-cerita ini atau dari ayat-ayat ini ya. Penyebab goyang. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Tuhan Yesus kan mau mati toh di Yerusalem, imam-imam mau siksa pada dia. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa orang goyah? Pertama, kepentingan sesaat. Kepentingan sesaat. Masalah di hari itu. Tadi salah satu anak somo jam 9, biasa orang kalau di pastori 7:30 sudah so sibuk semua. 7:30 jam 8. Anak dorang mandi di orang pe kamar mandi, dorang menyesuaikan yang kita pe jam doa. Jadi kalau sudah jam 8 dorang semua mulai. Nah, ada satu anak sampai orang semua datang masih nyandak terlalu sehat. Jadi kita pergi pada DP tempat, sementara ada nyat terlalu sehat. Saya bilang, Papa so berdoa. Sekarang Papa mau berdoa ulang. Tuhan Yesus, tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Bangkit. Tuhan tolong. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong. Bapak Ibu, iblis bisa pakai situasi, kondisi di saat ini untuk membuat kita kehilangan keteguhan. Mau melayani, tiba-tiba ada masalah. Suami istri, misalnya. Mau ibadah, tiba-tiba ada halangan. Misalnya kalau pelan-pelan ini kan orang juga pakai seragam. Pas mau melayani, tapi seragam. Mana tapi seragam bisa macam-macam halangan, situasi yang muncul saat kita mau lakukan firman, saat kita mau lakukan kebenaran. Tiba-tiba ada hal-hal, ada saja halangan yang muncul. Saya pernah, mungkin 2-3 kali, pernah saya bersaksi kepada Bapak Ibu saudara sekalian, waktu sakit lalu. Dan saya pernah 2 atau 3 kali, sementara khotbah. Dan saya kehilangan fokus ke jemaat karena jemaat sudah gelap. Kita sudah bisa lihat jemaat, karena itu kita coba pegang sobat sandar begini saudara-saudara. Di mimbar. Mar bukan setelah saya jadi gembala di TC, tidak. Itu sebelumnya. Kita sobat sandar begini, tapi pikir-pikir kong jatuh. Jadi kalau jatuh, balucur jo plang-plang.
Waktu itu. Gara-gara pengalaman itu Bapak Ibu, ada waktu-waktu tertentu kita takut mau khotbah. Kong rubuh, kong jatuh. Ada waktu-waktu tertentu kita takut mau khotbah. Ibu Gembala tahu, Tuhan izinkan kita lumayan panjang dapat asam lambung. Dan saya mau sampaikan, saya adalah bukti kesaksian Tuhan sembuhkan asam lambung. Jadi ada orang bilang, oh kalau sudah asam lambung saya yang baik. Kita baik. Saya sembuh. Dan Bapak Ibu sekalian, waktu pertama kali dapat asam lambung, 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun sekian. Saya tidak puasa. Saya takut puasa. Duh, semua asam lambung kita ini. Duh, semua. Saya takut Bapak Ibu. Aduh. Kemudian akhirnya saya pikir, oh iblis berusaha. Memang orang harus punya hikmat, orang harus punya akal sehat. Itu harus jalan. Jangan juga nyendak pakai akal sehat. Mahasiswa kalau puasa 3 hari, kalau misalnya apa, dia bilang minum teh manis. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, iblis itu akan selalu menghalangi kita melakukan firman. Dengan segala macam persoalan situasi yang sifatnya mendadak. Muncul. Aduh, ngana, aduh. Karena kalau mau begini kong, aduh, mau berkorban kong. Karena macam-macam. Jadi kepentingan sesaat di Matius pasal 4 ayat 1, coba kita lihat Matius pasal 4 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 1. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus, Petrus bilang begini, mau pergi Yerusalem, dorang mau tangkah, dorang mau bunuh nanti. Sepertinya ada penghalang. Nah, di Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Terus, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Terus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Menjadi apa? Roti. Bapak Ibu, siapa yang pernah puasa 3 hari? Rata-rata so puasa 1 hari toh. Kalau yang so puasa 3 hari, tahu itu rasanya lapar. Waktu puasa 3 hari di sekolah Alkitab, hari malam kedua. Jadi malam kedua DP, besok so hari ketiga. Malam kedua. Saya tidur di kantor sekolah Alkitab. Kita tidur di kursi, karena panas sekali. Bayangkan Tulanguan waktu itu dingin. Mar jadi panas sekali karena puasa. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita mimpi yang indah. Mimpi apa? Mimpi kata kita ada pergi di dapur, kong ada babuka rice cooker, kong itu uap nasi. Bayangkan cuma nasi, saudara-saudara. Cuma itu uap nasi di rice cooker. Karena kita begitu, kong kita jatuh dari kursi. Cuma gara-gara nasi. No, ini 40 hari. Bagaimana itu daya tarik roti? Bagaimana itu pesona roti 40 hari? Dengan kata lain, hal kedua yang bisa membuat kita goyang adalah apa? Ketika datang godaan. Godaan. Bisa macam-macam itu godaan. Aduh, semua berdoa masih mangantono. Udah semua datang doa Betson, kalau di DTC kan doa Betson hari Sabtu pagi jam 5. Berarti semua mesti siap-siap minimal 4:30. Aduh semua datang Aduh. Akhirnya orang lagu favorit. Sebab hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan tahu hati, ada kerinduan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi saya mau sampaikan, yang pemimpin-pemimpin pelayan berusaha. Mengapa? Sebab keteladanan penting. Bukan hanya bicara, tetapi keteladanan. Haleluya. Ada godaan seringkali muncul dan membuat kita akhirnya mengorbankan kebenaran karena godaan. Tetapi anak-anak Tuhan tahu pentingnya mempertahankan kebenaran. Akan berusaha untuk melawan godaan itu. Haleluya. Terakhir,
terakhir. Matius 26 ayat 38 sampai 39. Kapan kita goyah? Kapan kita goyang? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kapan ini? Yesus panik. Sebab dia tahu dia akan disalibkan. Dia Tuhan tetapi telah mengambil 100% manusia. Sehingga ada unsur manusiawi. Dia pernah lapar, dia pernah haus. Tuhan Yesus pernah menangis. Tuhan Yesus pernah marah. Dan di sini Tuhan Yesus dalam keadaan panik, khawatir. Sehingga peluhnya seperti tetesan darah. Bapak Ibu pernah panik menghadapi persoalan hidup. Dosok kepepet, perlu uang. Karena sudah ada sebuah kebutuhan. Harus secara cepat mengambil keputusan. Ada sesuatu yang sifatnya mendesak, urgensi sekali. Dan membuat kita panik. Dan kadang-kala di tengah-tengah kepanikan, iblis mulai menanamkan sesuatu yang tidak baik. Sudah Jokwa, daripada saya pernah mengetahui seorang anak Tuhan. Dia anak Tuhan setia. Kongsaki. Oh apa jadi? Dia setia. Kongsaki. Kok orang datang. Om. Pak bilang Joko, Bapak Embo. Bapak Bu. Siapa? Nanti Bapak Bu Tiop. Oh. Akhirnya dia pergi Bapak Bu dan Bapak Bu Tiop. Bayangkan Bapak Bu-nya tidak bersikat gigi setahun 5 hari. Karena apa? Panik. Tapi orang anak-anak Tuhan tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya pernah dikuatkan dengar kesaksian ini. Adik saya mau pergi di satu tempat, dan kita adik 2 ini mau pergi di satu tempat karena ada seorang ibu yang kanker stadium 4. Ini kesaksian dari kedua adik saya. Kita adik 2 atau yang bungsu ya, kita agak lupa, so lama ini saudara. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, ini kita adik bilang begini, dari rumah Jo karena mau pergi tuh yang kanker stadium 4. Jadi orang Bapak cerita bagaimana mau berdoa bagaimana, mau melayani bagaimana. Kasihan ini kanker stadium 4, orang so anggap so drop DP mental dan sebagainya. Nah, orang berdoa, orang minta hikmat Pak Tuhan. Sudah, orang pergi. Pak itu yang kanker stadium 4. Bapak Ibu saudara sekalian tahu, pas masuk di rumah, dorang mau bilang selamat siang atau selamat pagi. Dorang tak berhenti karena apa? Karena dari dalam rumah ada suara wanita yang sementara memuji Tuhan dengan suara keras, suara nyaring. Sementara menyanyi suara keras, suara nyaring. Jadi dorang rasa-rasa begitu, mau kasih selamat. Dorang berpikir, sementara berdoa setahu ini ibu. Tapi akhirnya dorang kasih selamat, selamat pagi. Tuh ibu dari pagi, masuk. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata itu ibu yang sementara kanker stadium 4 yang menyanyi dengan suara keras. Pas sampai itu ibu bilang, ada ibu-ibu gembala, puji Tuhan. Senang sekali. Tuhan Yesus selalu baik. Dia tidak bersaksi akan ini, tapi adik yang gembala ini, Tuhan Yesus sangat baik. Dia tidak pernah tinggalkan meskipun saya sakit, tetapi Tuhan selalu. Ya, jadi kita adik bukan ada kasih penguatan, justru dikuatkan. Haleluya. Haleluya.
Ketika menghadapi situasi yang membuat kita khawatir, panik, dan sebagainya, dengar baik, tetap setia pada Tuhan. Tetap teguh dalam kebenaran. Jangan pernah membuang kepercayaan. Tetap taat, tetap utamakan Tuhan. Tetap jaga kesetiaan. Sebab ada upah yang menanti. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita bertumbuh torang rohani justru di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetap jaga. Amin. Saya bilang kepada Ibu Rohani, Ibu Gembala tanya-tanya begini. Torang tema apa? Beberapa tema tahun depan saya sudah catat, saya sudah bawa dalam doa. Kita bilang Pak Ibu Gembala mungkin setahun. Kita tinggal mau tunggu konfirmasi terakhir dari Tuhan. Mungkin orang tema tahun depan adalah teguh dalam kebenaran. Supaya orang anak-anak Tuhan selalu ingat, mari tetap teguh dalam kebenaran. Ada berkat-berkat Tuhan bagi setiap orang yang teguh dalam kebenaran. Amin.